Ini dia hasilnya. Ini hasil bibit yang diproses kemarin sudah saya tanam. Pada waktu itu saya tanam tanggal 17 April 2025. Dan sekarang tanggal 15 Mei. Berarti kurang lebih 4 minggu ya, 28 hari. Namun timun ini sudah saya petik 2 kali ya. Dan sekarang hari ini tanggal 15 akan dilakukan pemetikan yang ketiga. Dan hasilnya seperti ini. Bisa dilihat sendiri. Walaupun dengan penggunaan pupuk yang kurang maksimal, tapi terlihat ya lumayan lah. Ini totalnya 900 lubang. Dan sengaja saya tanam ada 2, ada 3, bahkan ada yang 4. Karena apa? Saya mengantisipasi hasil buahnya karena di sini peminatnya hanya menginginkan timun-timun dengan ukuran yang kecil. Ini di usia kurang 1 bulan. Ini calon-calon buahnya. Sangat banyak. Walaupun ini F2 ya, bukan F1. Calon-calon buahnya. Dan ini sudah, nah ukuran segini udah siap panen. Siap panen. Ukuran segini. Ini di lahan kedua ya, 2 kali nanam. Ini tanaman yang kedua tanpa olah lahan, bekasnya hanya kita cabut dan dibiarkan lalu ditanamin kembali. Dan metode pemupukannya tidak seperti yang sudah ya. Saya coba dengan formulasi baru, itu dengan menggunakan 3 jenis pupuk. 2 jenis pupuk digunakan untuk masa vegetatif dan 3 jenis pupuk digunakan pada masa generatif. Dan sekarang sudah masa generatif. Pada waktu itu usia generatif pada usia 3 minggu sudah mulai berbunga. Saya melakukan pupuk masa generatif. Pupuk-pupuk yang digunakan untuk yang sekarang ini, yang pertama kita menggunakan pupuk NPK 1616. Lalu dilanjutkan dengan pupuk kalsium nitrat dan dilakukan pemupukan 2 hari sekali. Dalam 1 kali pemupukan menghabiskan pupuk 1 kg. 2 hari sekali. Pertama pemupukan di usia 2 minggu. Dan sekarang sudah usia 4 minggu. Ini baru habis pupuk 14 kilo ya, baru 7 kali pemupukan. 14 kilo ditambah grower mungkin pada waktu
udah generatif usia 3 minggu. Menggunakan pupuk grower sudah 3 kali 14 kilo dengan ini ada yang mati mungkin kena fusarium ya, tidak apa-apa. Saya lanjut kembali untuk masalah pemupukan. Pemupukan itu saya mulai pemupukan di usia 2 minggu atau 14 hari. Pertama saya menggunakan NPK 1616. Lalu esok harinya menggunakan pupuk kalsium nitrat. Kalsium nitrat begitu juga NPK 1616 dan cara pemupukannya kita cairkan dalam satu wadah untuk 1 kilo ya. Kita perkirakan totalnya untuk 9 tangki. 9 tangki. Nanti saya akan videokan cara proses pengadukan pupuknya yang saya jelaskan yang real aja dulu. Mungkin kalau sahabat tani udah paham tanpa harus melihat video proses pengoplosan pupuknya sudah paham. Pada waktu itu pemupukannya NPK 1616. Hari ini esoknya pupuk kalsium nitrat. Nah, jeda 1 hari kita gunakan lagi pupuk NPK 1616. Jadi 2 hari sekali ya para sahabat ya pemupukannya. Karena saya berpikir tanaman itu untuk pemupukan tidak perlu banyak. Mungkin cukup sedikit saja, tapi sesering mungkin ya. Apalagi di musim kemarau ini kekurangan air. Nah, kita menyiram sambil menggunakan pupuk. Itu sangat lebih bagus dan efektif. Dan seperti ini hasilnya. Calon buahnya banyak. Dan ini sudah petikan yang kedua ya. Dan akan dilakukan pemetikan yang ketiga. Kemarin pemetikan pertama mendapatkan 30 kilo. Dan pemetikan kedua dapat 35 kilo. Begitu juga dengan masa generatif, pemupukannya ditambahkan NPK grower. NPK grower juga 1 kilo. 1 kilo kita cairkan, diperkirakan untuk mendapatkan 9 tangki. Ya karena dalam satu, ini kan saya kan semua ada 3 jalur. 3 jalur. Satu jalurnya itu menghabiskan 3 tangki. Jadi 9 tangki. Ini 1 kilo. Untuk sekali pemupukan. Dan sekarang sudah 3 kali pemupukan dengan NPK grower. Jadi hari ini umpamanya di masa generatif nih ya. Hari ini umpamanya kita NPK 1616. Besok harinya pakai kalsium nitrat. Terus untuk yang ketiga harinya NPK grower. Jadi setiap hari hitungan sekarang untuk pemupukan masa generatif. Dan ini masa generatif udah 1 minggu. Jadi pupuknya tiap hari dipupuk. Cuman 1 kilo penggunaannya. Sambil kita nyiram, sambil menggunakan pupuk 1 kilo. Ternyata dengan tambahan NPK grower kelihatannya penambahan NPK grower di masa generatif lebih bagus dan mudah-mudahan hasilnya lebih maksimal. Dan untuk penyepraian
Penyepraian saya lakukan 4 hari sekali dengan menggunakan obat dangke dan semit ya. Itu saya rolling dengan semit dangke untuk mengendalikan hama ulat dan semit untuk kutu. Dan untuk fungisidanya saya menggunakan antrakol dan ditan. Dan metode untuk penyepraian, karena untuk mempersingkat waktu, saya banyak kerjaan juga karena menanam cabai juga. Itu saya penyepraian 4 hari sekali, digunakannya 3 bahan tersebut, yaitu semit ditambah antrakol tambah perkat. Lalu kita spraykan dalam jangka 4 hari. Lalu setelah 4 hari kita menggunakan ditan dan dangke, tambahkan perkat juga, karena di sini banyak sekali ulat. Mungkin habitatnya karena di sini masih belukar hutan. Kemarin itu tidak saya lanjutkan, saya tunda untuk konten yang kemarin, dikhawatirkan karena khawatir para sahabat tani mengikuti cara saya dan ternyata gagal. Dan setelah saya berhasil, maka saya memberanikan lagi untuk melanjutkan konten saya ini. Dan untuk para sahabat yang menemukan channel saya, tolong bantu subscribe ya, karena subscribe itu sangat membantu untuk perkembangan channel saya, dan juga share bila mana video saya ini berguna untuk berbagi pengalaman yang saya dapatkan. Dan saya juga masih belajar dan penuh ya coba-coba. Dan ini hasil calon buahnya seperti ini. Dan saya juga masih belajar membuat konten, jadi harap maklum jika pembicaraan saya masih agak kaku atau kurang enak didengar, karena saya masih belajar dan channel YouTube saya juga masih baru. Dan begini para sahabat ya, jadi untuk masalah insek, masalah pestisida ya, jadi saya mendapatkan pengalaman yang sangat buruk karena kurangnya pengetahuan dan karena juga kekurangnya modal. Jadi saya itu membeli pestisida dengan harga murah. Ternyata pestisida dengan harga yang murah itu sangat merugikan. Karena setelah digunakan pestisida tersebut ternyata tidak efektif untuk mengendalikan hama. Dan ujung-ujungnya akhirnya beli juga yang agak mahal. Jadi lebih baik jangan beli pestisida yang dipromosikan di toko-toko online dengan harga-harga yang murah, karena kalau menurut saya itu malah tambah rugi, karena kita beli yang murah, setelah itu beli lagi yang mahal. Seperti itu yang dialami oleh saya.
lebih baik dengan kualitas yang lebih bagus dan harganya lebih mahal ketimbang membeli insektisida yang harganya murah dan tidak efektif untuk mengendalikan hama. Jadi akhirnya tujuannya tadi awalnya untuk ngirit, tapi malah boros. Begitulah prasahabat yang saya alami. Dan ini sudah siap petik. Ini petikan yang ketiga. Ini daun-daun seperti ini seharusnya dibuangin karena saya sibuk. Karena terlalu banyak yang diurusin. Dan alhamdulillah informasi harga hasil panen kali ini harga cukup lumayan. Saya menjual untuk ke para pedagang sayur di sini per kilonya 7.000 dengan kualitas bagus yang tidak terlalu besar, ukurannya kecil-kecil, dan mudah-mudahan saja untuk penanaman kali ini sukses dengan hasil buah yang melimpah dan juga harga yang tinggi. Begitulah para sahabat tani, apa yang saya sampaikan ini bukan mengarang-arang, tapi berdasarkan pengalaman pribadi saya. Dan juga saya tidak ingin menyalahkan channel-channel YouTube teman-teman yang lain. Ini murni apa yang saya lakukan, apa yang saya alami, apa yang saya dapatkan. Dan selama ini yang saya kerjakan untuk belajar bertani. Dan jika video saya ini bisa menambah inovasi dan kreatif teman-teman sekiranya yang paham bertani, bisa melengkapi, bisa menambahkan pengalaman-pengalamannya agar cara bertani kita lebih baik dari sebelumnya. Karena dalam bertani ini yang saya alami itu sebetulnya gimana kreatif kita. Kalau kita kreatif, kalau kita punya inovasi, apa salahnya kita coba untuk efisiensi waktu, efisiensi biaya. Karena kalau kita tanpa inisiatif yang dilakukan dengan cara tanpa teori misalnya, itu sangat memakan waktu. Contoh seperti kita mengikat timun ini, kalau menggunakan tangan secara manual, nah seperti ini. Nah, seperti ini. Itu sangat memakan waktu lama. Tapi jika kita menggunakan alat, itu mengurangi efisiensi waktu. Jadi mengurangi waktu kita bekerja. Dan juga hal-hal lain yang membuat kita kesulitan untuk mengerjakan sesuatu, untuk hal seperti pengolahan lahan. Seperti umpamanya ini lahan tidak bisa dicangkul karena banyak batu itu dan ini. Namun kita masih ingin lakukan bercocok tanam. Maka kita
menggunakan dengan cara polybag. Jadi cukup kita cari media dan bisa ditanami di polybag. Itulah demikian, sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah, mohon maaf jika ada yang tersinggung, dan saya tidak bermaksud untuk menyinggung. Saya hanya menyampaikan apa yang saya alami. Saya hanya istilahnya berbagi pengalaman saya. Dan terima kasih untuk para sahabat yang telah subscribe di channel saya ini. Dan juga saya mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.